Katanya mencintai itu bukanlah hal yang mudah, apalagi kalau kamu mencintai orang yang enggak mencintaimu. Karena sekalipun kamu udah berjuang keras untuk buktiin ketulusan hatimu, tapi kalau bukan kamu yang dia mau, selamanya dia nggak akan pernah membuka hatinya untukmu. Iya, nggak semua perasaan itu bisa terbalaskan. Dan hidup itu nggak perlu tentang apa yang kamu inginkan. Ada kalanya kamu harus belajar untuk mengikhlaskan sesuatu agar yang terbaik bisa segera datang. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton sambil istirahat. Katanya cinta pertama itu sulit dilupakan. Dan begitulah yang terjadi dengan seorang cewek bernama Yuan ini. Sejak di hari pertamanya masuk SMA, Yuan udah jatuh cinta dengan seorang cowok bernama Shizu. Sialnya bukan cuma Yuan doang yang kesemsem dengan Shizu, tapi semua cewek yang ada di sekolahnya pun ternyata juga menyukai Shizu dengan sangat ugal-ugalan. 更困难的是，他们受到学习之外的不当干扰。笨蛋，就连偷偷靠近天才。Tapi bukan, Shizu bukan seorang playboy yang sering tebar pesona ke sana kemari. Ia adalah si jenius matematika dengan IQ 200. Selain jenius, Shizu ini juga ganteng banget. Pokoknya cocok buat dijadiin mantu idaman. Gua banget gak tuh? Apalagi buat dibanding-bandingin sama anak tetangga. Bahkan di usianya yang masih sangat muda, Shizu telah disibukkan dengan segala urusan perusahaan ayahnya. Sementara Yuan sendiri adalah murid yang selalu menempati peringkat paling belakang seangkatannya. Makanya ia selalu langganan masuk kelas buangan. Suatu hari beredar sebuah gosip kalau Shizu habis liburan bareng Sahui. Di mana Sahui ini sama pintarnya dan tajirnya kayak Shizu. Gara-gara gosip itu Yuan pun jadi galau tingkat dewa. Di tengah kegalauannya itu tiba-tiba datanglah seorang cowok yang udah lama naksir sama Yuan. Namanya adalah Ajin. Di situ Ajin langsung mengidangkan berbagai makanan enak hanya demi melihat pujaan hatinya itu bisa tersenyum lagi. Mengingat sebentar lagi mereka akan lulus, Ajin pun mencoba mengutarakan isi hatinya kepada Yuan. Namun bukannya menanggapi perasaan Ajin, Yuan malah termotivasi untuk menyatakan perasaannya pada Shizu. Jadi Yuan akan memanfaatkan momen pelatihan pemadam kebakaran untuk menyelinap pergi ke kelasnya Shizu. Dan sewaktu pelatihannya dimulai, Yuan pun buru-buru kabur mencari Shizu. Begitu Shizu ada di depan matanya, Yuan langsung mengungkapkan perasaannya sambil memberi Shizu surat cinta. Tentu saja Shizu menolaknya mentah-mentah. Dia sampai kapanpun gak akan pernah tertarik apalagi menyukai cewek bodoh seperti Yuan ini. Gak lama kemudian Yuan ditertawakan dan diejek seisi sekolah. Bahkan ia kena marah gurunya lantaran telah menyita waktu berharga milik Shizu. Sepulang sekolah, Yuan menenangkan ayahnya yang sedang mabuk karena telah gegabah membeli sebuah rumah yang udah reot dan banyak tikusnya. Saking rapuhnya, tuh rumah sekali ditiup angin bisa langsung roboh. 我们家可是全学区最划算的别墅了。Kejadian barusan kemudian viral hingga membuat Yuan dan ayahnya masuk berita dan menjadi bahan gibahan seisi sekolahan. Ajin lalu mengadakan penggalangan dana agar Yuan bisa membeli rumah lagi. Dan gak lama kemudian Shizu datang dan mengolok-olok Yuan yang rumahnya roboh karena kesalahannya sendiri. Ternyata dugaannya selama ini benar kalau Yuan sama sekali gak ada otaknya. Gak terima direndahkan, Yuan akan membuktikan ke Shizu kalau otaknya nggak sekosong itu. Di ujian berikutnya ia pastikan dirinya bisa masuk ke peringkat 100 besar. Namun saat memunguti sisa-sisa barangnya di rumah, Yuan mendadak kepikiran untuk berhenti sekolah aja. Tentu saja sang ayah nggak setuju dengan hal itu. Walaupun hidupnya melarat, tapi ayahnya tetap ingin menyekolahkan Yuan setinggi mungkin. Dan sementara waktu mereka akan menumpang tinggal di rumah sahabat ayahnya yang tajir melintir. Begitu sampai di sana, Yuan langsung disambut hangat dengan keluarga sahabat ayahnya itu.
Ketika Yuan akan terlelap, ia seketika terlonjak kaget saat mendengar suara Shizu. Yuan pikir dirinya sedang berhalusinasi, tapi ternyata Shizu beneran ada di dekatnya. Rupanya Shizu ini adalah anak pertama dari sahabat ayahnya. Dan itu artinya Yuan dan Shizu tinggal serumah. Keesokan paginya ibu Shizu menyuruh Yuan berangkat bareng Shizu naik sepeda. Namun di tengah jalan, Shizu meminta Yuan untuk turun aja. Ia memperingati itu cewek agar enggak ember kalau mereka sekarang tinggal seatap. Di sekolah pas Yuan lagi kesel-keselnya dengan Shizu, ia malah dapat kiriman video dari ibunya Shizu. Di video itu tampak Shizu sedang berdandan ala perempuan dan berjoget sesuai perintah ibunya. Tanpa pikir panjang, Yuan pun langsung mengirim video itu kepada Shizu. Ia kemudian mengancam akan menyebarkan video tersebut ke seisi sekolah kalau sampai Shizu nggak mau mengajarinya sebelum ujian. Nggak ingin reputasinya jadi hancur, Shizu pun mau nggak mau harus menyanggupi permintaan Yuan. Malamnya sebelum Shizu mengajari Yuan, ia kaget mendapat buku tuh cewek penuh dengan namanya. Bahkan Yuan menghitung kecocokan mereka dengan perhitungan yang salah besar. Dengan sesabar mungkin, Shizu pun mulai mengajari Yuan matematika dasar dan begitu dirinya memecahkan satu soal, semangat belajar Yuan pun langsung naik drastis. Sejak saat itu dimanapun Yuan berada, ia sebisa mungkin untuk menghabiskan waktunya dengan belajar. Belajar dan belajar. Right. 谢谢了。实报告佛脚是你考进百名榜，又等于 y 的平方积分1到2进行高，这题一定要背起来。真是我解出。 Dan tibalah hari ujian. Terlihat Yuan tampak mengerjakannya dengan sangat serius dan teliti semungkin. Namun saat hasilnya keluar, nama Yuan gak ada di daftar peringkat 100 besar. Ia kemudian sangat kecewa, tapi kekecewaan itu langsung sirna saat kepala sekolah mengumumkan kalau ada 2 orang yang berada di peringkat 100. Dan salah satu orang itu adalah Yuan. Shizu yang mengetahuinya segera memberikan selamat pada Yuan. Hal itu lantas membuat Ajin merasa kepanasan. Ia akan membuktikan kalau di pertandingan estafet nanti ia jauh lebih unggul dari Shizu. Ketika Ajin dan Shizu sedang menyiapkan diri sebelum lari lomba estafet, siapa sangka ibunya Shizu datang untuk memberikan dukungan pada anak sulungnya itu. Dan lomba lari estafet pun dimulai. Sewaktu tiba gilirannya Yuan memberikan tongkat estafetnya, ia malah gagal fokus dan ngasih tuh tongkat ke arah Shizu. Meski begitu, Ajin tetap berusaha sekuat tenaganya untuk mengalahkan Shizu. Sayangnya Shizu tetap keluar sebagai pemenangnya. Beberapa saat kemudian, Shizu pun melempar baju kotornya ke arah Yuan. Ajin yang melihat itu tentu saja naik darah. Nggak terima gebetannya diperlakukan seperti kacung. Ajin spontan ngajakin Shizu gelut. Dengan cepat Yuan buru-buru memisahkan mereka berdua. Di tengah kekacauan itu, video Yuan saat ditolak Shizu terpampang nyata di sebuah layar besar. Capek dirinya terus dijadikan lelucon, Yuan segera mempertontonkan video saat Shizu berdandan ala perempuan. Melihat itu, Shizu sontak marah besar. Ia lalu mengajak Yuan pergi ke tempat sepi. Di situ Yuan akhirnya bilang kalau dirinya menyesal telah mencintai Shizu. Ketika kuliah nanti, Yuan bersumpah kalau dirinya pasti bisa mendapatkan cowok yang lebih keren, pintar, dan ganteng daripada Shizu. Di rumah Yuan kaget saat mengetahui kamarnya direnovasi sama ibunya Shizu. Rupanya ibunya Shizu ini mendukung 100% Yuan bersama anaknya. Walaupun Shizu sering bersikap dingin kayak kulkas 12 pintu, tapi ia tahu hati Shizu ini sangat penuh dengan kasih sayang.
Sang ibu yakin Shizu bisa bahagia saat bersama dengan Yuan. Sayangnya setelah lulus SMA, Shizu harus kuliah di Amerika dan kemudian meneruskan kepemimpinannya ayahnya. Di hari Shizu mengikuti ujian Ishat, Yuan memberikan jimat keberuntungan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, Shizu malah berkali-kali ditimpa kesialan. Di sela-sela jam istirahat, Shizu tahu Yuan mengikutinya, namun ia pura-pura nggak melihat. Sampai akhirnya Yuan malah ketabrak motor. 这是骗你，也靠我上半场，属下做的不舒服。 Akibat Shizu menyelamatkan Yuan, ia nggak jadi melanjutkan mengikuti ujiannya. Itu artinya Shizu otomatis nggak akan kuliah di Amerika. Ayahnya yang mengetahui hal itu tentu saja langsung memarahi Shizu. Dan saat itulah Shizu jujur tentang isi hatinya, bahwa sebenarnya ia itu ingin menjadi dokter, bukan menjadi penerus perusahaan ayahnya. Dan setelah mengatakan itu, Shizu pun langsung pergi. Yuan pun kemudian bergegas mencari Shizu di taman. Tadinya ia mengira Shizu telah mengakhiri hidupnya, tapi ternyata Shizu sedari tadi nggak dengar panggilan Yuan karena ia sedang mendengarkan musik. Dengan sangat berhati-hati, Yuan bilang kalau menjadi Shizu sangatlah berat. Ada banyak ekspektasi yang harus Shizu tanggung sendirian. Pokoknya apapun keputusan Shizu sekarang, Yuan pasti akan selalu mendukung Shizu. Meski waktu itu ia pernah bilang bahwa dirinya menyesal telah mencintai Shizu. Tapi nyatanya perasaan Yuan semakin hari semakin terasa dalam. Besoknya Shizu pun pergi meninggalkan rumahnya untuk memulai kehidupan barunya sesuai dengan pilihannya sendiri. Dan beberapa bulan kemudian Yuan dikagetkan dengan Ajin yang kini telah menjadi seorang chief. Saat mereka bertemu, Ajin pun memberanikan diri lagi untuk ngajakin Yuan kencan. Untungnya kali ini ajakannya itu diterima oleh Yuan. Gak lama kemudian, Yuan diberitahu teman-temannya kalau saat ini Shizu selain sibuk kuliah, dia juga sibuk menjadi asisten dokter hewan di sebuah rumah sakit hewan. Dengan secepat kilat, Yuan pun pergi menemui Shizu yang saat ini sedang memeriksa seekor babi sambil tersenyum. Seumur hidupnya, baru kali inilah Yuan bisa melihat senyuman secara itu. Ia lalu membawa seekor ulat untuk kemudian Shizu periksa. Tadinya Shizu ogah banget memeriksanya, tapi karena Yuan memaksa, nggak mau Shizu pun meladeni kegilaan Yuan. Setelah itu Yuan memperhatikan Shizu dari kejauhan. Saat Shizu sampai ke kosannya, Yuan berniat ingin memberikannya makanan, tapi melihat di sana sudah ada Sawi, Yuan pun langsung mengurungkan niatnya. Ia pun langsung berkesimpulan kalau Shizu dan Sawi pasti udah jadian. Beberapa hari kemudian saat Yuan pergi kencan dengan Ajin, Yuan gak sengaja mengajak Ajin membututi Shizu dan Sawi ke suatu tempat. Sambil menahan cemburu, Yuan pun mengacaukan kebersamaan dua bocah itu yang mendadak malah menjadi sebuah momen yang romantis. Dan akhirnya aksinya itu kepergok juga sama Shizu. Di situ Yuan pun langsung mati gaya. Mereka kemudian berjalan bareng, lalu Sawi menawarkan diri untuk memfoto Yuan dan Ajin berduaan. Shizu yang gak suka melihatnya sekarang mengajak Sawi selfie bareng. Setelah itu Ajin membayar si sopir becak motor untuk apapun yang terjadi, pokoknya harus tetap tancap gas terus saat nanti Yuan naik. Namun ternyata yang naik ke becak motornya adalah Sawi aja. Sementara Yuan masih tertinggal jauh di belakang. Shizu lantas mengajak Yuan pergi naik perahu di danau. Di sana Shizu cerita alasan dibalik ia ingin menjadi dokter. Jadi dulu itu ada anak yang sakit kanker yang ikut lomba renang. Ia sengaja melakukannya sebelum kakinya diamputasi. Dan dari situlah keinginan untuk menyembuhkan orang lain timbul di hati Shizu.
Dan waktu itu Suhui ada di kosannya karena mereka harus video callan bersama anak kecil itu karena perbedaan waktu yang sangat jauh. Mendengar itu Yuan pun bertekad akan menjadi perawat. Merasa itu mustahil terjadi, Sisu pun ngeledekin Yuan dengan menakut-nakuti cerita serem hingga akhirnya Yuan hilang keseimbangan dan jatuh kecebur ke danau. Sambil kedinginan mereka bergegas mencari penginapan. Setelah itu mereka mengganti pakaian mereka yang basah kuyup. Lalu Sisu pun pamit keluar sebentar untuk beli makanan. Sementara itu Yuan pergi ke gudang untuk mengambil selimut yang bersih. Di tengah jalan, ia seketika ketakutan saat melihat sebuah siluet. Dengan cepat, Yuan berlari terbirit-birit dan akhirnya bertemu dengan Shizu. Ternyata setelah dilihat lebih teliti lagi, siluet itu adalah 3 kucing yang gemoy. Awalnya Shizu ingin memarahi Yuan yang keluyuran sendirian. Tapi pas tahu alasannya karena ia ingin mengganti selimut baru supaya Shizu bisa tidur nyenyak, hati Shizu pun luluh. Dan tanpa banyak omong, Shizu langsung memberikan jaketnya pada Yuan. Di penginapan, Yuan gak bisa tidur karena kedinginan. Shizu lantas menggenggam tangan Yuan. Melihat itu, Yuan bilang pada Shizu, apabila mereka gak bisa bersama, Yuan harap Shizu bisa menemukan seseorang yang bisa membuatnya bahagia dan lebih menyukainya daripada Yuan. Keesokan paginya, Shizu pun mendapat telepon kalau ayahnya masuk rumah sakit karena serangan jantung. Shizu dan Yuan pun kemudian pergi ke rumah sakit. Rupanya sejak Shizu bertengkar dengan ayahnya, kondisi ayahnya semakin memburuk dan keuangan perusahaan pun sedang dalam masalah besar. Kalau Shizu nggak cepat menyelesaikannya, bisa-bisa perusahaan ayahnya bisa bangkrut. Untuk itu Shizu pun kembali mengurusi perusahaan sang ayah bersama dengan Suhui. Dan saking sibuknya ngurusin perusahaan ayahnya, Shizu sampai harus mencuri-curi waktu untuk tidurnya. Dan betapa kesalnya Shizu saat tahu Yuan telah mematikan alarmnya, padahal ia masih harus kembali meeting. Melihat hujan turun dengan derasnya, Yuan khawatir dengan Shizu dan segera membawakan payung ke kantor Shizu. Namun bukannya senang, Shizu malah memarahi Yuan dan segera menyuruh Yuan untuk kembali pulang. Sekembalinya di rumah, ayahnya memberitahu Yuan bahwa besok mereka akan pindah ke rumah baru mereka. Sang ayah tahu selama ini Yuan memiliki perasaan pada Shizu. Tapi sekarang sudah waktunya Yuan menyerah memperjuangkan perasaannya. Di sisi lain, Shizu cerita ke ayahnya kalau ia akan menikahi Suhui agar perusahaan mereka bisa terselamatkan. Mendengar itu ayahnya nggak setuju. Baginya menikah itu harus dengan orang yang mereka sayangi. Karena menghabiskan waktu bersama untuk seumur hidup, itu bukanlah waktu yang sebentar. Dan gak lama kemudian, Yuan datang menemui Shizu untuk pamitan. Sebelum Yuan membuka mulutnya, Shizu lebih dulu memberitahu bahwa ia akan menikah dengan Sahui. Mendengar kabar barusan, Yuan berjanji, mulai sekarang ia akan sekuat tenaganya melupakan Shizu di hidupnya. Dan Yuan pun mulai pergi meninggalkan rumah Shizu. 你喜欢的人也喜欢你的几率依然闪亮。 Beberapa tahun kemudian, Yuan berhasil masuk kuliah jurusan keperawatan. Kini ia sedang magang di sebuah rumah sakit. Dan sayangnya kecerobohannya sama sekali nggak hilang-hilang dari dirinya. Sepulang dari magang, Yuan akhirnya ngepoin Instagramnya Shizu lagi. Dimana sekarang Shizu terlihat happy banget bersama Suhui. Dan di postingan terbarunya, Suhui memberitahu bahwa dirinya akan menjadi pembicara di SMA-nya dulu. Dan tanpa sadar kini Yuan sudah ada di depan SMA-nya dulu. Karena udah terlanjur basah, Yuan pun masuk ke dalam. Dan betapa kagetnya dia saat melihat aulanya kosong. Dan hanya Shizu yang ada di sana. Rupanya Shizu sekarang telah diizinkan ayahnya untuk jadi dokter. Nantinya perusahaan ayahnya akan diteruskan oleh adiknya.
Dan untuk hubungannya dengan Sawi, semuanya telah berakhir. Karena Shizu sama sekali nggak mencintainya. Dari dulu sampai sekarang di hatinya Shizu cuma ada Yuan. Lagian semua postingan yang Yuan lihat di Instagramnya itu hanya ditujukan untuk Yuan. Selama ini Shizu juga memiliki perasaan yang sama dengan Yuan. Tapi ia nggak ingin berpacaran karena itu bisa berakhir kapanpun. Ia ingin langsung ngajakin Yuan ke hubungan yang lebih serius, yaitu sebuah pernikahan. Dan filmnya pun berakhir bahagia.